Aku Lerisa Mahendra. Aku selalu percaya bahwa pekerjaan adalah tempat paling aman untuk menyembunyikan perasaan. Selama aku datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan rapi, dan menjaga jarak yang pantas, semuanya akan baik-baik saja. Dan selama 3 tahun terakhir, memang begitu adanya. Aku bekerja di sebuah perusahaan yang dikelola turun-temurun oleh satu keluarga besar. Struktur organisasinya rapi, tapi relasi di dalamnya rumit. Setiap keputusan tidak hanya soal angka, tapi juga soal nama dan gengsi. Bosku adalah salah satu pewarisnya. Di kantor, dia dikenal tegas, dingin, dan sulit didekati. Banyak yang segan, sebagian takut. Aku terbiasa. Jadwal rapat dipindahkan ke jam 2, katanya pagi itu, sambil menandatangani berkas tanpa menatapku. Baik, Pak. Jawabku sambil mencatat. Hubungan kami selalu seperti itu. Singkat, profesional, efisien. Aku tahu apa yang dia suka dan tidak suka dalam bekerja. Aku tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup mengangguk. Dan yang terpenting, aku tahu batas atau setidaknya, aku pikir aku tahu. Di siang hari, dia hampir tidak pernah tersenyum padaku. Bahkan kadang terasa seperti sengaja menjaga jarak. Seolah kehadiranku hanya bagian dari sistem yang harus dijalankan. Namun aku tidak pernah mempertanyakannya, karena selama ini, semuanya berjalan baik-baik saja. Perusahaan stabil, pekerjaanku aman, hidupku teratur. Saat jam kerja hampir selesai, aku merapikan meja dan bersiap pulang. Di lorong, aku berpapasan dengannya. Dia berhenti sejenak. Besok kita mulai lebih pagi, katanya singkat. Aku mengangguk. Saya siapkan semuanya. Itu saja. Tidak ada tambahan. Tidak ada basa-basi. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Tidak tahu bahwa rutinitas yang tertata rapi ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit, sesuatu yang tidak pernah muncul di siang hari. Dan aku belum menyadari bahwa malam nanti, ketenangan itu akan retak perlahan. Tepat saat ponselku bergetar di atas meja kecil, di samping tempat tidur. Aku menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Nama yang muncul adalah nama yang sama sekali tidak pernah menghubungiku di luar jam kerja, setidaknya tidak di awal-awal aku bekerja dulu. Maaf mengganggu. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Kamu masih bangun? Iya, Pak. Jawabku, berusaha menjaga nada tetap netral. Ada yang bisa saya bantu? Sejenak hening. Aku bisa mendengar napasnya, seolah dia sedang memilih kata. Ada beberapa hal yang ingin aku pastikan untuk rapat besok. Tapi, tidak harus sekarang. Kalau kamu sudah lelah, aku duduk bersandar di kepala ranjang. Tidak apa-apa. Saya masih bisa. Dia menyebutkan beberapa poin pekerjaan. Semua terdengar wajar. Terlalu wajar. Namun entah kenapa, percakapan itu terasa berbeda. Lebih lambat. Lebih personal. Kamu selalu rapi dalam menyiapkan hal-hal kecil, katanya tiba-tiba. Itu memudahkan banyak orang, termasuk aku. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Itu memang tugas saya, Pak. Aku tahu, katanya, lalu tertawa kecil. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di kantor. Tapi tetap saja, terima kasih. Setelah panggilan itu berakhir, aku masih duduk memandangi layar yang telah gelap. Tidak ada kalimat berlebihan. Tidak ada hal yang melanggar batas. Namun aku merasa ada garis tipis yang mulai bergeser. Beberapa malam berikutnya, panggilan itu kembali datang. Kadang singkat, kadang hanya untuk memastikan satu detail kecil. Dan anehnya, aku mulai menantikannya meski aku selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak memberi makna lebih. Di siang hari, dia tetap sama, dingin, jaga jarak, bahkan terkadang seolah ingin memastikan tidak ada yang menaruh curiga. Sementara di malam hari, suaranya selalu lebih jujur, lebih manusiawi. Dan saat itu, aku masih meyakinkan diriku bahwa semua ini aman. Bahwa selama kami tidak melangkah lebih jauh, semuanya akan tetap baik-baik saja. Aku belum tahu bahwa kebiasaan kecil, ini panggilan-panggilan tengah malam yang tampak tidak berbahaya, akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang perlahan membahayakan posisiku. Sampai suatu pagi, suasana kantor terasa berbeda sejak aku melangkah masuk. Beberapa orang berhenti berbicara,
Ketika aku lewat, tatapan yang biasanya netral kini terasa lebih lama, lebih tajam. Aku berusaha mengabaikannya dan duduk di mejaku, membuka komputer, menyusun agenda, seperti biasa. Namun saat rapat mingguan dimulai, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Jarak yang disengaja. Bosku duduk di kursinya, tapi hampir tidak pernah mengarahkanku untuk menjelaskan apapun. Padahal biasanya, aku selalu menjadi orang pertama yang ia mintai klarifikasi. Kita lanjut ke agenda berikutnya. Katanya cepat setiap kali aku hendak membuka suara. Aku menunduk, mencatat dengan rapi, berusaha tidak menunjukkan kebingungan yang mulai mengganggu pikiranku. Setelah rapat usai, salah satu rekan kerja mendekat dengan wajah ragu. Kamu aman-aman saja, kan? Tanyanya pelan. Maksudnya, dia menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. Ada yang melihatmu? Masih di kantor sampai larut minggu lalu, katanya. Kamu keluar dari lantai direktur. Dadaku menghangat, lalu langsung terasa dingin. Itu urusan kerja. Jawabku cepat. Dia mengangguk, tapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang tidak terucap. Siang itu, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruangannya. Pak, apa saya melakukan kesalahan? Tanyaku, begitu kami berhadapan. Dia menatapku lama, terlalu lama. Kamu harus lebih berhati-hati, katanya akhirnya. Tidak semua orang memahami konteks. Apa maksud Bapak? Mulai sekarang, lanjutnya dengan nada tegas. Tidak ada lagi komunikasi di luar jam kerja. Kita jaga jarak. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup perlahan di depanku. Aku mengangguk, meski tenggorokanku terasa kering. Baik Pak, aku keluar dari ruangannya dengan langkah tertahan. Aku tahu ini bukan sekadar perubahan sikap. Sesuatu telah bergeser. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa posisiku yang selama ini terasa aman mulai berada di ujung yang rapuh. Karena ketika perhatian mulai menjadi bahan pembicaraan, keselamatan seorang karyawan tidak lagi hanya ditentukan oleh kinerjanya. Dan itulah yang kurasakan saat namaku disebut tanpa peringatan dalam sebuah rapat keluarga perusahaan. Aku duduk di sisi ruangan. Seperti biasa bukan anggota keluarga, hanya karyawan yang hadir untuk mencatat dan menyiapkan data. Namun hari itu, salah satu paman bosku membuka map dan berkata, saya ingin klarifikasi langsung dari Anda. Semua mata tertuju padaku. Beberapa keputusan administrasi terakhir melibatkan Anda secara intens. Lanjutnya dengan nada datar. Kami ingin memastikan tidak ada konflik kepentingan. Dadaku berdegup lebih cepat, tapi aku menjaga wajah tetap tenang. Semua keputusan mengikuti prosedur. Pak, bisa saya jelaskan satu persatu? Bosku duduk di ujung meja. Dia menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Tidak ada tanda-tanda ia akan membelaku. Tidak juga menjatuhkanku. Hanya diam. Diam yang terasa seperti jarak. Aku menjelaskan dengan rapi, menunjukkan dokumen, menjawab pertanyaan. Tidak ada yang bisa mereka bantah secara teknis. Namun suasana tetap tidak bersahabat. Kami akan meninjau ulang posisi Anda, kata seseorang akhirnya. Ini hanya langkah pencegahan. Langkah pencegahan. Kata-kata yang terdengar halus, tapi menyisakan ancaman. Setelah rapat, aku membereskan berkas dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat semua orang keluar, dia mendekat tanpa menatapku. Aku minta maaf, katanya pelan. Ini di luar kendaliku. Apa saya masih dibutuhkan di sini? Tanyaku. Jujur, dia akhirnya menoleh. Untuk sesaat, topeng dinginnya runtuh. Kamu dibutuhkan? Katanya. Justru itu masalahnya. Aku terdiam. Pulanglah lebih cepat hari ini. Lanjutnya. Dan, jangan jawab apapun, kalau ada yang menghubungi di luar urusan resmi. Aku mengangguk, menahan banyak pertanyaan yang tidak punya tempat untuk diucapkan. Saat aku melangkah keluar gedung sore itu, aku menyadari satu hal yang membuat langkahku melambat. Kejadian ini bukan lagi sekadar bisikan. Ini sudah menjadi catatan resmi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar berada di posisi yang bisa kehilangan segalanya bukan karena kesalahan, tapi karena kedekatan yang tak pernah kami akui. Dan dari sanalah, aku tahu bahwa bertahan saja tidak lagi cukup. Malam itu, aku membuka kembali semua berkas yang pernah kutangani,
Sejak awal bekerja di perusahaan ini, aku membaca ulang surel, mencocokkan catatan, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa disalahartikan. Bukan untuk membela diri di hadapannya, tapi untuk membela diriku sendiri. Aku menetapkan satu tujuan sederhana namun berat. Aku harus membuktikan bahwa aku layak berada di sini, dengan atau tanpa perlindungannya. Keesokan harinya, aku datang lebih awal dan mengajukan permintaan resmi kepada bagian audit internal. Permintaan untuk meninjau ulang pekerjaanku secara menyeluruh. Beberapa orang terkejut, beberapa tersenyum sinis. Kenapa sekarang? Tanya salah satu rekan, supaya semuanya jelas. Jawabku singkat. Di siang hari, bosku memanggilku ke ruangannya. Pintu tertutup, tapi jarak di antara kami tetap terasa. Kamu tidak perlu melakukan ini, katanya pelan. Tekanan itu akan semakin besar. Aku tahu, jawabku. Tapi aku tidak bisa terus berada di sini, sambil menunggu orang lain memutuskan nasibku. Dia menatapku lama. Kamu keras kepala, katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Bapak yang mengajarkannya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Namun rintangan tidak berhenti di sana. Proses audit memakan waktu. Setiap hari aku harus menjawab pertanyaan, menjelaskan keputusan lama, mengulang hal-hal yang sudah kulakukan bertahun-tahun lalu. Energi dan emosiku terkuras. Dan di tengah semua itu, kami semakin jarang berbicara. Tidak ada lagi pesan malam. Tidak ada lagi panggilan singkat. Keheningan itu terasa seperti harga yang harus kubayar. Namun setiap malam, meski lelah, aku mengingat kembali tujuanku. Aku tidak boleh goyah, karena jika aku jatuh sekarang, aku tidak hanya kehilangan pekerjaan, aku kehilangan diriku sendiri, dan pemahaman. Itulah yang membuat setiap hari, selama proses audit terasa jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Pertanyaan demi pertanyaan datang tanpa jeda. Setiap keputusan lama diminta penjelasan ulang. Setiap inisiatif yang dulu dipuji kini ditimbang dengan kecurigaan. Aku menjawab semuanya dengan tenang, meski seringkali pulang dengan kepala penuh dan hati lelah. Suatu sore, aku menerima undangan rapat tertutup. Kali ini bukan dari tim audit, melainkan dari salah satu anggota keluarga pemilik perusahaan. Kami menghargai keterbukaan Anda, katanya dengan senyum tipis. Namun, ada satu hal yang perlu Anda pertimbangkan. Aku menunggu. Demi ketenangan bersama, akan lebih baik jika Anda dipindahkan ke unit lain. Sementara, bukan penurunan jabatan, katanya cepat, seolah ingin meredam dampaknya. Aku mengerti maksudnya. Ini bukan solusi. Ini penyingkiran yang halus. Malam itu, aku berdiri lama di depan jendela apartemen, memandang lampu-lampu kota yang terasa jauh. Ponselku tetap sunyi. Aku tahu jika aku menolak, tekanan akan semakin besar. Aku juga tahu, jika aku menerima, semua yang kuperjuangkan terasa sia-sia. Dan di tengah kebimbangan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pesan darinya masuk. Aku dengar soal pemindahan itu. Aku menatap layar lama, sebelum membalas. Aku belum menjawab apapun. Beberapa menit kemudian, panggilan masuk. Aku bisa menghentikannya, katanya tanpa basa-basi. Tapi hanya kalau kamu mengizinkanku. Aku menutup mata. Dan setelah itu, tanyaku pelan. Setelah itu, jawabnya jujur. Kamu akan selalu berada di bawah bayanganku. Kalimat itu menusuk tanpa melukai. Dia sedang menawarkan perlindungan dengan harga yang terlalu mahal. Aku tidak ingin terus seperti ini, kataku akhirnya. Aku ingin diakui karena kemampuanku, bukan karena kedekatan kita. Hening di seberang sana. Aku bangga padamu, katanya lirih. Meski itu berarti aku harus melepaskanmu. Air mataku menggenang. Tapi aku tersenyum, karena aku tahu, rintangan ini bukan sekadar ujian karier. Ini adalah ujian tentang siapa diriku sebenarnya. Dan aku mulai merasakan bahwa semua keteguhan ini akan membawaku pada satu titik paling sulit, satu pilihan terakhir yang tidak bisa lagi kuhindari. Ketika keputusan akhir itu akhirnya disampaikan kepadaku tanpa ruang untuk tawar-menawar, aku dipanggil ke ruang rapat kecil di lantai atas. Bukan ruang direksi, bukan pula ruang kerjaku, ruang netral, kata mereka. Tempat keputusan dibuat tanpa emosi. Kami sudah mempertimbangkan hasil audit secara menyeluruh.
ujar salah satu anggota keluarga pemilik perusahaan. Tidak ada pelanggaran prosedur yang signifikan. Dadaku sempat menghangat. Namun kehangatan itu hanya bertahan sebentar. Namun, lanjutnya, demi meredam dinamika internal yang tidak sehat, kami memutuskan Anda akan mengakhiri peran Anda di kantor pusat. Aku menatapnya, mencoba memahami setiap kata, bentuknya pemindahan atau pengunduran diri. Katanya tenang. Kami menyerahkan pilihannya pada Anda. Itulah kegagalan yang sesungguhnya. Semua usahaku audit, keterbukaan, keteguhan tidak mampu mengubah satu hal. Aku tetap dianggap masalah yang harus disingkirkan. Sore itu, aku menemuinya untuk terakhir kali sebagai bawahannya. Kamu tidak kalah, katanya pelan, seolah membaca pikiranku. Sistemnya yang memilih jalan mudah. Aku tahu, jawabku. Tapi tetap saja, aku yang harus pergi. Dia berdiri terlalu dekat kali ini. Tidak menyentuhku, tapi cukup dekat untuk membuat napasku terasa berat. Kalau kamu mau, katanya dengan suara yang ditahan, aku bisa membuatmu tetap di sini. Dengan posisi lain, di bawahku, aku menatapnya lama. Inilah pilihan terakhir itu. Bertahan dengan kehilangan kemandirianku, atau pergi dengan kehilangan semua yang selama ini ku kenal. Aku tidak bisa. Kataku akhirnya, kalau aku tinggal dengan cara itu, aku akan selalu meragukan diriku sendiri. Matanya meredup, namun dia mengangguk. Aku tidak pernah sebangga ini pada siapapun, katanya pelan. Dan mungkin itu sebabnya, aku harus membiarkanmu pergi. Kalimat itu menghancurkanku dengan cara yang paling sunyi. Karena di titik ini, semua jalan yang kuharapkan telah tertutup. Dan yang tersisa, hanyalah keberanian untuk memilih kehilangan, demi tidak kehilangan diriku sendiri, dan keberanian itulah yang menuntunku menandatangani surat pengunduran diri dengan tangan yang lebih tenang dari yang kuduga. Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada pidato, hanya satu email resmi, dan meja kerja yang harus dikosongkan sebelum hari berakhir. Aku merapikan barang-barang pribadiku pelan-pelan. Setiap benda kecil terasa seperti penanda waktu yang kini harus kulepaskan. Beberapa rekan mendekat, memberi senyum canggung. Kata-kata singkat yang tidak berani terlalu dalam. Menjelang sore, dia datang. Bukan sebagai atasan, bukan sebagai penyelamat, hanya sebagai seseorang yang ingin mengantar kepergian dengan hormat. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih, katanya lirih. Karena itu terdengar tidak adil. Aku tersenyum kecil. Kalau begitu, jangan minta maaf juga. Dia mengangguk. Aku harap kemanapun kamu pergi, kamu menemukan tempat yang tidak memintamu mengecil. Aku menatapnya, menahan banyak hal yang tidak perlu diucapkan. Dan aku harap kamu menemukan keberanian yang sama. Jawabku. Kami berdiri sejenak dalam diam yang tidak lagi menyakitkan, hanya penuh makna. Hari itu, aku melangkah keluar dari gedung dengan kepala tegak. Tidak ringan, tapi utuh. Aku belum tahu kemana aku akan pergi setelah ini. Aku belum tahu bagaimana caranya memulai kembali. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Aku telah memilih diriku sendiri, meski harus melepaskan sesuatu yang sempat berarti. Dan di sanalah, di titik kehilangan yang paling jujur, perjalananku yang sesungguhnya justru dimulai. Dimulai dari pagi sederhana, ketika aku duduk di meja kecil apartemen dengan secangkir kopi dan daftar rencana yang kutulis ulang dari nol. Aku menerima beberapa tawaran kerja, tidak sebesar sebelumnya, tidak semewah gedung lama, namun semuanya datang dengan satu kesamaan: kejelasan peran dan ruang untuk bernapas. Aku memilih perusahaan konsultan keluarga yang sedang membangun ulang struktur mereka. Pemiliknya bukan keluarga besar, hanya sepasang suami istri yang percaya pada profesionalisme. Hari-hariku kembali terisi, perlahan, sehat. Suatu sore, saat aku menyusun laporan pertama, sebuah nama muncul di layar ponselku. Nama yang tidak kukejar, tapi juga tidak kuhapus. Aku harap kamu bahagia di tempat barumu. Aku membalas, setelah jeda panjang. Aku berdiri di tempat yang lebih jujur sekarang. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Aku sudah mengambil keputusan besar juga. Hatiku menegang. Aku tidak bertanya apa. Dia menjelaskannya sendiri. Aku memilih menyelesaikan semuanya dengan cara yang benar. Tanpa bersembunyi. Tanpa bayangan.
Kami bertemu beberapa minggu kemudian. Bukan di kantor. Bukan dalam rahasia. Di sebuah kafe kecil. Sore yang tenang. Kami duduk berhadapan sebagai dua orang dewasa yang telah melalui kehilangan masing-masing. Aku tidak datang untuk mengulang masa lalu. Katanya jujur. Aku datang karena masa depan akhirnya terasa mungkin. Aku menatapnya. Tidak terburu-buru. Aku juga tidak ingin kembali ke siapa aku dulu. Dia tersenyum. Itu yang membuatku ingin berjalan di sampingmu. Bukan di depanmu. Untuk pertama kalinya. Aku tidak merasa kecil. Tidak merasa dilindungi secara berlebihan. Tidak merasa tersembunyi. Aku merasa dipilih dengan cara yang utuh. Dan aku tahu. Kebahagiaan ini bukan hadiah karena bertahan. Melainkan hasil dari keberanian untuk melepaskan. Sebuah pelajaran yang baru, benar-benar. Kupahami ketika aku menoleh ke belakang. Tanpa rasa sesal, aku pernah berpikir cinta harus diperjuangkan dengan bertahan dalam keadaan yang menyakitkan. Nyatanya, cinta yang dewasa justru tidak meminta kita mengecil atau bersembunyi. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa ditawar. Bahkan atas nama perasaan. Bahwa memilih diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan pondasi agar kita bisa mencintai dengan utuh. Aku belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti kegagalan. Kadang, ia hanyalah pintu menuju versi hidup yang lebih jujur. Kini, aku bekerja di tempat yang menghargai suaraku. Aku dicintai tanpa syarat yang membungkam. Dan aku berdiri sejajar bukan di bawah bayangan siapapun. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan pada diriku di masa lalu, itu sederhana. Keberanianmu hari itu menyelamatkan seluruh masa depanmu. Karena pada akhirnya, cinta yang layak tidak pernah menuntut kita mengorbankan diri. Ia justru tumbuh saat dua orang saling memilih. Dengan kepala tegak dan hati yang bebas.